Perkenalkan, nama saya Hilda Inaya dengan NIM 123-2012-0603. Saya dari kelas A Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Tugas saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Administrasi Peradilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan putusan, yaitu yang pertama, pengertian putusan. Putusan yang dimaksud adalah putusan hakim atau putusan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata, sehingga putusan tersebut dapat diterima oleh penggugat atau tergugat. Putusan hakim sama dengan mahkota keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Putusan hakim harus memuat yang pertama, apa yang dituntut serta jawabannya. Yang kedua, dasar-dasar putusan pertimbangan hukum. Yang ketiga, biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dari perkara. Yang keempat, menyebutkan pihak yang hadir saat putusan diucapkan. Yang kelima, pasal-pasal dari undang-undang atau ketentuan yang menjadi landasan pertimbangan hukum. Yang keenam, ditandatangani oleh ketua majelis hakim, anggota dan panitera sidang. Yang kedua yaitu sifat dan macam putusan. Pertama, putusan deklarator, yaitu putusan yang bersifat menerapkan, menegaskan, atau menetapkan. Misalnya, menetapkan ahli waris bisa juga bermakna putusan yang bersifat menolak gugatan menurut Sudikno Mertokusumo. Yang kedua, putusan konstitutif, yaitu putusan yang menjadikan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan perceraian meniadakan ikatan suami istri dan menimbulkan suami jadi duda dan istri menjadi janda. Yang ketiga, putusan kondemnatoria, yaitu penghukuman atau pembebanan kepada salah satu atau beberapa pihak. Misalnya, membayar sejumlah uang atau menyerahkan sebidang tanah. Yang keempat, putusan kontradiktor, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim yang mana tergugatnya pernah datang tapi tidak mengadakan perlawanan dan menyatakan pengakuan. Yang kelima, putusan verdict, yaitu putusan yang dijatuhkan sebagai akibat tergugat tidak pernah hadir walau sudah dipanggil secara patut. Dan yang terakhir yaitu putusan sela, yaitu putusan sementara, bukan putusan akhir. Misalnya memutuskan istri sementara pisah rumah selama proses perceraian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembuatan putusan. Yaitu pertama, pengertian putusan. Putusan yang dimaksud adalah putusan hakim atau putusan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata, sehingga putusan tersebut dapat diterima oleh penggugat atau tergugat. Putusan hakim sama dengan mahkota keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Dasar-dasar putusan adalah pertimbangan hukum. Yang ketiga yaitu biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dari perkara. Selanjutnya, menyebutkan pihak yang hadir saat putusan diucapkan. Pasal-pasal dari undang-undang atau ketentuan yang menjadi landasan pertimbangan hukum. Dan yang terakhir, ditandatangani oleh ketua majelis, hakim anggota, dan panitera sidang. Putusan hakim di sini adalah pernyataan hakim, yaitu pernyataan yang meliputi pengetahuan dan penguasaan hakim terhadap hukum formil dan materi, dan ilmu hukum, atau filsafat hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, politik hukum, dan lain-lain. Putusan hakim didahului dengan proses, baik proses administrasi pendaftaran perkara atau register perkara, maupun proses persidangan. Jika tidak ada proses register, maka ketua pengadilan tidak akan menandatangani surat PMH, hakim majelis tidak dapat membuat penetapan hari sidang atau PHS. Jurusita tidak dapat memanggil para pihak. Putusan hakim menuju kepastian hukum, agar tidak ada masyarakat main hakim sendiri yang menyebabkan perpecahan. Dan yang terakhir yaitu sistematika putusan. Terdiri dari kepala putusan, nomor register, nama pengadilan yang memutus, identitas para pihak, tentang duduk perkara,
pertimbangan hukum, dan amar putusan atau tutur. Demikian penyampaian dari materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.